Pembangunan segmen 1 Jalan Tol Gempol Pasuruan, Seksi 1 diperkirakan bisa tuntas pada Juni mendatang. Targetnya segmen 1 Gempol Bangil ini bisa disambungkan ke segmen 2 Bangil Rembang untuk dilintasi saat arus mudik dan balik nanti. Namun keberhasilan ini menyisakan masalah bagi sebagian warga setempat. PT Transmarga Jawa Timur Pasuruan, pengelola jalan tol Gempol Pasuruan, hanya memiliki waktu tak lebih dari 1 bulan untuk menyambungkan 2 segmen jalan tol, yaitu Gempol Bangil dan Bangil Rembang. Segmen Bangil Rembang sebenarnya sudah beroperasi selama 1 tahun, sedangkan segmen Gempol Bangil sempat tersendat karena pembebasan lahan. Setelah seluruh lahan dan bangunan warga bisa dieksekusi, Transmarga pun mempercepat pembangunan konstruksinya. Jalur tol ini total sepanjang 13,9 km. Jalan tol Gempol Pasuruan, seksi 1 dari Gempol sampai Rembang, itu sudah selesai atau sudah dioperasikan untuk segmen Bangil sampai Rembang. Sedangkan dari Gempol sampai Bangil, itu kita lagi pengerjaan konstruksi dan alhamdulillah untuk tanah sudah bisa dilakukan pekerjaan konstruksi sehingga diharapkan pada Juni nanti bisa dipakai jalur mudik Lebaran. Jadi kita all out, kita berusaha sekuat mungkin. Pihak pengelola mengklaim jalan tol segmen 2 siap dimanfaatkan untuk arus mudik. Jalan tol Gempol Pasuruan seksi 1 adalah bagian dari rangkaian jalan tol Gempol Pasuruan sepanjang 34,15 km dari Bundaran Gempol sampai Kecamatan Grati. Penuntasan pembangunan tol senilai 2,7 triliun rupiah ini terlambat 5 tahun karena berbagai masalah. Namun kabar baik ini masih menyisahkan masalah bagi warga Kepuhrejo, Kecamatan Beji, Pasuruan. Mereka belum menyepakati nilai ganti rugi dengan Transmarga. Warga menolak besaran ganti rugi meski sudah diputuskan pengadilan lewat jalur konsinyasi. Rumah mereka tetap diratakan dengan tanah. Awalnya harga itu ya tidak sesuai dengan saya, permintaan saya. Terpaksa saya menolak. Ternyata di situ rupanya tidak mau mendengar sudah. Pokoknya ini sudah keputusan daripada pengadilan. Ya sudah, kami berserah aja. Kita sudah mengeluarkan sampai ke presiden. Iya, sampai ke teman-teman itu diajak berkumpul, ya nyatanya ya tidak ada satu kesepakatan. Tahu-tahu seperti ini, sudah kami menyerah sudah. Pengaktifan 2 segmen jalan tol ini diharapkan bisa mengurangi beban jalan di kawasan Tapal Kuda. Di Pasuruan sendiri, ada beberapa titik yang rawan macet tiap tahunnya. Misalnya di Jalan Gajah Mada yang kondisinya sempit, tidak sebanding dengan volume dan ukuran kendaraan. Belum lagi, banyaknya pelintasan kereta api yang membuat arus lalu lintas tersendat. Secara keseluruhan, kondisi jalan di sepanjang Sidoarjo sampai Pasuruan relatif baik. Hanya saja ada beberapa proyek perbaikan saluran yang mengganggu arus lalu lintas. Ini baru 10 hari Mas, ya lalu lintas tersendat karena ada kendala pembongkaran gorong-gorong jalan ini Mas. Ya tapi saya ikut membantu mengatur jalan itu. Ya. Biasanya jam-jam berapa Pak? Padatnya sampai macet? Padatnya itu jam 9, terus setelah itu jam 12 sampai jam 1 cuma. Sampai macet nggak Pak? Enggak, ya cuman terurai, enggak sampai macet total, tidak. Perbaikan ini terlihat di jalan yang menghubungkan Pasuruan sampai Probolinggo dan Pasuruan Malang. Masih normal karena memang ada beberapa yang mungkin tahun lalu menghambat seperti Pasar Gondang Legi, sekarang posisinya sudah bergeser ke Gunung Gangsir. Untuk perbaikan saluran air yang akan dilaksanakan itu pun pengerjaannya diusahakan untuk selesai sebelum puasa. Selain infrastruktur, polisi juga mewaspadai angkutan ilegal dan tidak layak jalan. Intensitas razia dilakukan terutama di jalur yang menghubungkan Pasuruan dengan Malang. Miftah Farid, Pasuruan.